Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kami yang berbahagia, untuk melanjutkan pelajaran tasawuf kita, kemarin sudah kita kaji bahwa ilmu itu adalah poros, ya. Kita diperintahkan untuk tidak sibuk, untuk tidak lelah, untuk tidak berpikir, melainkan karena ilmu dan ibadah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'alimta dzalika, maka apabila telah mengetahui engkau akan yang demikian. Demikian maksudnya bahwa ilmu itu adalah poros. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annal ilma asyraful jauharaini wa afdaluhuma, bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah semulia-mulia dari dua permata dan seutama-utama daripada dua permata. Di mana yang lebih mulia ilmu dibanding ibadah? Maka jawabannya yang lebih mulia itu adalah ilmu. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena itu telah bersabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Inna fadlal alimi 'alal 'abidi, sesungguhnya keutamaan orang alim, maksudnya orang alim yang mengamalkan ilmunya, 'alal 'abidi, di atas si pelaku ibadah, ka fadli 'ala adna rajulin min ummati, seperti keutamaanku di atas serendah-rendah laki-laki dari umatku. Nah, begitu Nabi membandingkan keutamaan orang yang alim, lalu mereka mengamalkan ilmu mereka tersebut dibanding pelaku ibadah. Bagaimana bandingannya kata Rasulullah? Seperti keutamaan Nabi dibanding dengan umat yang paling rendah daripada umat beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Nazratun ilal alimi, memandang kepada orang alim, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Nabi, min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha, daripada melakukan ibadah sunat selama 1 tahun, baik itu puasa sunat dan mendirikan malamnya. Jadi 1 kali memandang wajah orang alim itu lebih disukai Rasulullah daripada melaksanakan ibadah sunat selama 1 tahun. Baik itu mendirikan puasa sunat selama 1 tahun, ataupun mendirikan malam atau mendirikan qiyamul lail selama 1 tahun. Lebih baik memandang wajah orang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Ala adullukum ala asyrafi ahlil jannati, maukah kamu aku tunjukkan di atas semulia-mulia ahli syurga? Ini Rasul bertanya kepada sahabat. Mau tidak sahabat? Antum-antum saya tunjukkan siapa penduduk syurga yang paling mulia. Qalu, menjawab para sahabat, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qal, menjawab Rasulullah, hum ulama'u ummati, mereka adalah ulama dari umatku. Jadi siapa penduduk syurga yang paling mulia? Penduduk syurga yang paling mulia itu adalah ulama. Fabanalaka, maka jelaslah bagi engkau, annal ilma, bahwa sesungguhnya ilmu, asyrafu jauharan minal ibadati, semulia-mulia nisbah permata daripada ibadah. Nah, kalau seperti itu kata Rasulullah, dari apa yang disampaikan Rasulullah ini, jelaslah bahwa ilmu itu adalah permata yang paling mulia dibanding ibadah. Walakin, dan tetapi,
la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi. Mesti bagi seorang hamba daripada melakukan ibadah ma'al ilmi, beserta ilmu. Wa illa, dan jika tidak, kana ilmuhu haba'an manthura, adalah ilmunya orang bagaikan debu yang berterbangan. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu, bimanzilati syajarati, itu berposisi di posisi pohon. Wal ibadata bimanzilati thamaratin min thamaratiha, dan ibadah berposisi di posisi buah dari buah-buahnya pohon. Ini Imam Al-Ghazali membuat gambaran bahwa ilmu itu berposisi di posisi pohon, sementara ibadah itu posisinya di posisi buah. Jadi mustahil buah itu akan ada kalau tak ada pohon. Mana yang lebih mulia, buah dari pohon? Lebih mulia pohon, karena sebab adanya pohon baru ada buah. Afasyarafu, maka yang mulia, lisyajarati, itu adalah pohon. Kenapa? Idhiyal aslu, karena pohon itu adalah asal. Lakin, tetapi, al-intifa'u bima yahsulu bithamaratiha, bermanfaat pohon itu dengan sesuatu yang hasil dengan buahnya pohon. Kapan pohon itu bermanfaat? Ketika pohon itu berbuah. Mulia pohon? Iya. Mulia ilmu? Iya. Tapi kapan ilmu itu dianggap bermanfaat? Dianggap bermanfaatnya ilmu itu apabila ada buahnya. Apa buah ilmu? Buah ilmu adalah ibadah. Fa'idhan la budda lil abdi ayyakuna lahu min kilal amrayni hazzun wa nasibun. Maka oleh karena itu, la budda lil abdi, mesti bagi seorang hamba, ayyakuna lahu min kilal amrayni, bahwa ada baginya hamba daripada tiap-tiap dua urusan itu, hazzun wa nasibun, untung dan laba. Walihada, oleh karena ini, qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, berkatalah Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Utlubu hadzal ilma talaba, tuntutlah olehmu akan ini, yakni ilmu akan sempurna menuntut. La yadurru bil ibadati, yang tidak memberi mudarat ia ilmu dengan ibadah. Dituntutlah ilmu itu sempurna menuntut, tapi jangan sampai menuntut ilmu itu memberi mudarat dengan ibadah. Maksudnya apa? Dituntut ilmu banyak-banyak, ibadah jangan sampai dilupa. Dituntut ilmu banyak-banyak, ibadah jangan sampai ditinggalkan. Watlubu hadhil ibadata talaba, dan tuntutlah olehmu akan ini, yakni ibadah talaba, akan sempurna menuntut. La yadurru bil ilmi, tidak memberi mudarat dia dengan ilmu. Apa maksudnya? Kerjakan pula lah ibadah itu sebanyak mungkin. Banyak-banyaklah melakukan ibadah. Tapi satu hal yang harus diingat, jangan sampai ketika memperbanyak ibadah lupa kita untuk menambah ilmu. Walam mastaqarra annahu la budda lil abdi minhuma jami'an, dan tatkala telah tetap bahwa sesungguhnya pekerjaan mesti bagi seorang hamba dari keduanya, ilmu dan ibadah itu jami'an, secara bersamaan, fal ilmu aula bitaqadimi la mahalata, maka ilmu itu lebih utama untuk mendahulukan, mesti mendahulukan ilmu. Li'annahu al-aslu wad dalilu, karena bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah asal dan dalil. Walidzalika, oleh karena itu, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam daripada amal, dan amal adalah pengikutnya ilmu. Jadi ilmu adalah imam daripada amal, dan amal pengikutnya ilmu. Jadi kalau kita mau beramal, apa kata ilmu, begitulah sehendaknya yang harus kita amalkan. Jangan sampai nanti
Imamnya belum ruku lagi, makmum sudah ruku. Maksudnya apa? Ilmunya belum dituntut, tapi sudah diamalkan. Kacau balau nanti amalan itu. Wa innama sara al-ilmu aslan masbu'an. Dan hanya saja jadilah ilmu itu aslan masbu'an. Menjadi asal yang diikuti. Yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadati li amrayni. Mesti akan engkau, apa yang mesti? Mendahulukannya ilmu di atas ibadah li amrain. Karena dua perkara. Karena dua urusan. Jadi mengapa mesti mendahulukan ilmu dari ibadah? Karena dua perkara. Mana dia? Ahaduhuma, salah satu keduanya, kata Imam Al-Ghazali, litahsula lakal ibadatu wa taslama. Supaya hasil bagi engkau ibadah dan supaya selamat ia ibadah. Kenapa mendahulukan ilmu dari ibadah? Supaya hasil ibadah yang kita lakukan itu dan supaya ibadah yang kita lakukan itu selamat sesuai dengan tuntunan syariat. Fa innaka awalan, maka sesungguhnya engkau pada mula-mula yajibu alaika, wajib atas engkau, an ta'rifal ma'buda, bahwa mengenal engkau akan yang disembah. Thumma, kemudian setelah mengenal yang disembah, ta'budahu, menyembah engkau akannya yang disembah. Di apa yang wajib pada mula-mula? Kalau ditanyakan apa ilmu yang wajib pada mula-mula? Mula-mula wajib bagi kita mengenali yang disembah. Kalau kita umat Islam, siapa yang kita sembah? Allah. Pada mula-mula wajib kita untuk mengenal Allah itu sendiri. Thumma, kemudian setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ta'budahu, baru menyembah kita akannya Allah. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu bi asma'ihi? Bagaimana mungkin akan menyembah engkau zat yang tidak mengenal engkau akannya zat, dengan asma-asma'nya, dengan nama-namanya, wa sifati dzatihi, dan dengan sifat-sifat zatnya, wa ma yajibu lahu, dan apa yang wajib baginya, wa ma yastahilu fi na'tihi, dan apa yang mustahil pada sifatnya. Jadi bagaimana mungkin kita akan menyembah zat sementara kita tidak kenal dengan nama-namanya, kita tidak kenal dengan sifat-sifatnya, apa yang wajib dan apa yang mustahil pada sifatnya. Oleh karena keadaan demikian, kalau kita ingin menyembah Allah, kenalilah terlebih dahulu asma Allah, kenali sifat-sifatnya, kenali yang wajib dan yang mustahil baginya. Inilah yang disebut dengan pelajaran tauhid, yang kita kaji di dalamnya Aqidah 50, mempelajari 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Allah. Apabila kita telah mengenal Allah, barulah mapan dan baik penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Farubbama, maka terkadang kalau kita tidak mengenal Allah, farubbama, terkadang ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an wal iyazu billahi mimma yukhaliful haqq. Dan terkadang meyakini engkau pada Allah, padanya Allah dan pada sifat-sifatnya Allah akan sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Kita berlindung dengan Allah. Jadi kalau tidak kita kenali asma-asma Allah, kalau tidak kita kenali sifat-sifat Allah, apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz baginya, bisa jadi kita salah dalam meyakini yang Allah itu bagaimana. Salah meyakini Allah. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang demikian. Makanya, supaya kita tidak salah dalam mengenali Allah, ketahuilah Allah dalam pelajaran tauhid, sebagaimana Ananda telah mempelajari pelajaran tauhid. Kalau kelas 5 itu sudah masuk kepada kitab Ad-Dasuki. Jadi kalau kita salah mengenali Allah, fatakunu ibadatuka haba'an manthura, maka adalah ibadah engkau haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Coba bayangkan Ananda, kita ambil debu
agak sedikit lalu kita taruh di telapak tangan kita. Hembuslah sekuat-kuatnya. Bagaimana keadaan debu tadi? Maka dia akan terbang. Tidak ada yang bersisa. Tidak ada yang tersisa. Begitu orang melakukan ibadah kalau dia tidak mengenal siapa yang ia sembah. Wa qad syarahna ma fi dzalika min al-khataril 'azimi fi bayani ma'na su'il khatimati min kitabil khawfi min jumlati kutubi Ihya'i Ulumiddin. Dan sungguh telah menjelaskan kami akan sesuatu pada demikian dari kekhawatiran yang besar pada penjelasan makna su'il khatimah, kata Imam Al-Ghazali, daripada kitab Al-Khawf, daripada jumlah kitab Ihya' Ulumiddin. Nah, kalau pengen lebih tahu kita bagaimana akibatnya orang beribadah tetapi tidak mengenali Allah, silahkan buka kitab Ihya' Ulumiddin, pembahasan tentang makna su'il khatimah. Kita lanjut. Thumma, kemudian, yajibu alaika, wajib atas engkau, an ta'allama ma yalzamuka fi'aluhu minal wajibati syar'iyyati ala ma umirta bihi litaf'ala dhalika. Kemudian wajib atas engkau bahwa mempelajari engkau akan sesuatu yang mesti engkau, apa yang mesti memperbuatnya sesuatu dari kewajiban-kewajiban yang syar'i di atas sesuatu yang diperintah engkau dengannya sesuatu supaya memperbuat engkau akan demikian. Ya, apa yang wajib lagi? Wajib kita mempelajari apa yang mesti kita untuk memperbuatnya. Memperbuatnya yang dari mana? Dari kewajiban-kewajiban syariat sebagaimana kita diperintah untuk memperbuatnya. Supaya apa? Tujuannya kita mempelajari kewajiban syariat itu supaya apa? Supaya kita bisa melakukan apa yang diwajibkan kepada kita. Wa ma yalzamuka tarku minal manahi litasruka dzalika. Dan juga wajib mempelajari sesuatu yang mesti akan engkau meninggalkannya sesuatu dari berbagai larangan, supaya meninggalkan engkau akan demikian larangan. Wa illa, dan jika tidak, apa saja yang diwajibkan untuk memperbuat, apa saja yang diwajibkan untuk meninggalkan. Kalau kita tidak mempelajarinya, wa illa, jika tidak dipelajari, fa kaifa taqumu bi ta'atin, maka bagaimana mungkin akan mendirikan engkau dengan ketaatan, la ta'rifuha mahiyah, yang tidak mengenal engkau akannya ketaatan. Apa itu ketaatan? Wa kaifa hiya, dan bagaimana itu ketaatan? Wa kaifa yajibu an tuf'ala, dan bagaimana wajib bahwa diperbuat itu ketaatan. Atau kaifa tajtanibu ma'asiyah, bagaimana mungkin akan menjauhi engkau akan perbuatan-perbuatan maksiat, la ta'lamu annaha ma'asin, yang tidak mengetahui engkau bahwa sesungguhnya sesuatu itu adalah perbuatan maksiat. Di bagaimana mungkin kita akan mengetahui ini wajib sementara kita tidak mempelajari? Bagaimana mungkin kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya ini adalah maksiat, itu maksiat, sementara kita tidak tahu yang maksiat itu apa? Makanya belajar. Hatta la tuqi'a nafsaka fiha, sehingga tidak terjatuh akan diri engkau padanya kemaksiatan. Fal ibadatu syar'iyyatu, maka sebermula ibadah-ibadah yang syar'i, ibadah-ibadah yang syariah, kat taharati, seperti bersuci, wassalati, seperti salat, wassaumi, dan puasa, wa ghairiha, dan lain daripada bersuci, salat, dan puasa. Yajibu an ta'lamaha, wajib bahwa mengetahui engkau akannya itu ibadah-ibadah syar'i, bi ahkamiha, dengan hukum-hukumnya ibadah syar'i, wa syara'itiha, dan syarat-syaratnya ibadah syar'i, hatta tuqimaha, sehingga mendirikan engkau akannya itu ibadah-ibadah yang syar'i. Farubbama, maka terkadang anta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan,
engkau mendirikan di atas sesuatu itu selama bertahun-tahun wa azmanan, dan selama berzaman-zaman, mimma yufsidu alaika taharataka wa salawatika, dari sesuatu yang merusak di atas engkau, akan bersuci engkau dan akan salat engkau, wa yukhrijuhuma an kaunihima, dan keluar keduanya dari keadaan keduanya, waqi'ataini ala wifaqis sunnah, yang terjadi keduanya di atas menyesuai sunnah. Nah, ini akibat kalau tidak mau belajar. Kadang-kadang kita telah mendirikan ibadah itu bertahun-tahun lamanya, berzaman-zaman lamanya, bermasa-masa. Sementara apa yang kita lakukan itu ternyata telah merusak cara ibadah. Dilakukan wudhu, rupanya karena tak belajar sudah rusak cara berwudhu, sudah salah cara sholat, sehingga keluar sholat dan bersuci yang kita lakukan itu dari koridor sunnah. Tidak sesuai dia dengan sunnahnya lagi. Apa sebabnya? Karena tidak belajar. Wa anta la tash'uru bidzalika, dan engkau tidak menyadari dengan yang demikian. Ini akibat kalau tidak mau belajar. Wa rubbama ya'taridu laka muskilun, dan terkadang datang bagi engkau muskil, perkara-perkara yang sulit. Wala tajidu man tas'aluhu, dan tidak memperoleh engkau akan orang yang bertanya engkau akannya hal yang muskil itu, akannya orang. Ya. Terkadang ada sesuatu hal yang sulit dalam diri kita. Karena tidak belajar, hal ini sulit, tempat bertanya tak pula ada. Wa anta ma ta'allamtahu, dan engkau tidak mengetahui, engkau tidak mempelajari, engkau akannya itu hal yang sulit-sulit. Nah, ini berbahaya nanti. Bagaimana? Ada hal yang sulit yang terjadi pada diri kita, tempat bertanya tak pula ada. Kita tidak pernah pula belajar. Hal apa yang lebih berbahaya daripada hal ini? Makanya belajar. Makanya ada kata pepatah, long life of education. Belajar itu seumur hidup. Sebagaimana sabda Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah olehmu akan ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada cerita untuk berhenti belajar. Ya, tidak ada cerita untuk berhenti belajar. Belajar dan belajarlah. Kita lanjutkan. Thumma madaru hadha sya'ni aidan. Kemudian berlaku ini keadaan juga alal ibadatil batinati, di atas ibadah batin. Nah, maksudnya apa? Kalau kita diwajibkan mempelajari apa yang mesti kita perbuat dan apa yang mesti kita tinggalkan di ibadah-ibadah syariat, kita juga diwajibkan untuk mempelajari apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang daripada ibadah-ibadah batin. Nah, kalau dah ibadah batin ini dah berkaitan dengan kajian tasawuf. Nah, ibadah batin itu adalah allati ya masail qalbi. Yang dianya ibadah batin itu adalah usaha-usaha hati. Nah, yajibu an ta'lamaha, wajib bahwa mempelajari engkau, bahwa mengetahui engkau akannya itu ibadah batin. Minat tawakkuli wa tafwidi wa ridha, nyatalah daripada tawakal dan pasrah dan ridha, was-sabri dan sabar, wat taubati dan taubat, wal ikhlasi dan ikhlas, wa ghairi dzalika, dan selain demikian yang disebutkan, mimma sayati dzikruhu, dari sesuatu yang insyaallah akan datang pelajarannya. Wa yajibu an ta'lama manahiyaha, dan wajib bahwa mengetahui engkau akan larangan-larangan ibadah batin. Allati hiya addadu hadhil umuri, yang dianya larangan-larangan ibadah batin itu adalah lawan-lawan dari ini, yakni urusan. Di apa yang diperintah, apa yang dilarang. Yang dilarang ini adalah lawan daripada yang diperintah pada ibadah batin. Kasukhti, seperti sukhti itu murka. Wal amali, amal itu angan-angan. Waria, ria. Wal kibri, sombong.
Apa tujuan kita mengetahui yang dilarang itu? Litajtaniba dzalika, supaya menjauhi engkau akan yang demikian. Nah, makanya wajib tahu apa yang diperintah, wajib tahu apa yang dilarang. Tujuan tahu dengan apa yang diperintah supaya kita bisa mengerjakan. Tujuan tahu dengan yang dilarang supaya kita bisa menjauhinya. Fa inna hadhi faraidun, maka sesungguhnya ini adalah beberapa kefarduan. Wa nassallahu ta'ala 'alal amri biha wan nahyi an adadiha fi kitabihil azizi wa 'ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah menaskan Allah. Menaskan itu memfirmankan Allah Ta'ala di atas perintah tersebut dan larangan dari lawan-lawannya fi kitabil aziz, di dalam kitabnya Allah yang mulia, wa ala lisani nabihi, dan di atas lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diperintah dan apa yang dilarang tadi telah Allah naskan di dalam Quran dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan atas Allah maka bertawakallah kamu jika ada kamu orang beriman. Ini perintah untuk bertawakal. Lanjut. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika ada kamu kepada Allah itu menyembah. Ini perintah untuk bersyukur. Lalu ayat Allah, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah kamu dan tidak ada kesabaran kamu itu kecuali dengan Allah. Ini perintah sabar. Wa qawluhu wa tabattal ilaihi tabtila, dan firman-Nya Allah Ta'ala, tabattal ilaihi tabtila. Apa artinya itu? Artinya akhlis ilaihi ikhlasan. Ikhlaslah kamu kepadanya Allah akan sempurna ikhlas. Wa nahwa dzalika minal ayati kama nassa 'alal amri bis salati was saumi, dan seumpama yang demikian daripada ayat-ayat sebagaimana telah menaskan Allah di atas perintah dengan salat dan puasa. Fama laka aqbalta 'ala salati awis saumi, maka kenapa engkau bisa menerima di atas salat ataupun puasa? Wa tarakta hadhil faraida, dan meninggalkan engkau akan ini yang fardu-fardu. Wal amra bihima min rabbin wahidin, dan perintah dengan keduanya itu berasal dari Tuhan yang satu. Fi kitabin wahidin, berasal pada kitab yang satu, yaitu Al-Quran. Kalau kita bisa menerima kewajiban-kewajiban syariat, kenapa kita tidak bisa menerima kewajiban-kewajiban batin, yaitu masalah tasawuf? Kalau kita bisa menerima perkara fikih, kenapa kita tidak bisa menerima perkara tasawuf? Padahal fikih itu Allah yang perintah, tasawuf juga Allah yang perintah. Perintahnya berasal dari Tuhan yang satu, dari kitab yang satu. Jadi kalau kita mampu dan bisa menerima fikih, juga bisa hendaknya menerima tasawuf, karena kedua-duanya ada dalilnya, baik itu dari firman Allah ataupun daripada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bal ghafalta anha, bahkan lalai engkau darinya ibadah batin. Fala ta'rifu syai'an minha, maka tidak mengenal engkau akan sesuatu pun darinya ibadah batin. Bi fatwa man asbaha bi ajili hazzihi masyghufan, dengan sebab fatwanya orang yang suka mengambil keuntungan dunia. Hatta sayyaral ma'rufa mungkaran, sehingga jadilah yang ma'ruf itu menjadi mungkar.
wal munkara ma'rufan. Dan jadilah yang mungkar itu menjadi ma'ruf. Jadi terkadang kenapa orang menerima fikih tapi dia menolak tasawuf? Itu karena sebab fatwanya orang yang tergila-gila dengan keuntungan dunia. Padahal tasawuf, fikih itu sama-sama ada nasnya daripada Allah Ta'ala dan daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa man ahmalal uluma, dan barang siapa yang meninggalkan ia akan ilmu-ilmu allati sammahallahu fi kitabihi nuran wa hikmatan wa hudan, yang menamai akannya ilmu itu siapa yang menamai Allah di dalam kitabnya Allah dengan nur, di nama lain daripada ilmu itu nur, wa hikmah wa hudan. Jadi ilmu itu ada yang mengatakannya nur, ada yang mengatakannya hikmah, ada yang mengatakannya hudan. Wa aqbala ala ma bi, dan menerima engkau di atas sesuatu yang dengannya sesuatu itu yaqtasibul harama, yang mengusahakan akan yang haram, wa yakunu musayyadatan lil hutami, dan adalah ia orang terjerat bagi kehancuran. Ama takhafu ayyuhal mustarshidu, apakah tidak khawatir engkau wahai orang yang mencari kecerdasan, antakuna mudayyan li syai'in min hadhil wajibati bal li aktsariha, bahwa ada engkau menyia-nyiakan bagi sesuatu dari ini yang wajib-wajib, bahkan bagi kebanyakannya. Takkah khawatir kita apabila menyia-nyiakan apa yang telah Allah wajibkan ini? Ini berupa pertanyaan daripada Imam Ghazali kepada kita sebagai pembaca. Wa tashtaghilu bi salati tatawwu'i wa shaumin nafli, dan sibuk engkau dengan salat sunnah, wa shaumin nafli, dan puasa sunat, fatakunu fila syai', maka adalah engkau tidak mendapatkan apa-apa. Wa rubbama, dan terkadang, anta musirrun ala ma'asiyatin, engkau terus menerus di atas melakukan maksiat, min hadhil ma'asi, dari ini beberapa kemaksiatan, tastaujibu bihan nara, wajib dengannya, mewajibkan dengannya kemaksiatan itu akan api neraka. Jadi ananda, karena meninggalkan pelajaran-pelajaran yang telah diwajibkan itu, terkadang kita terus menerus di atas melakukan maksiat. Sehingga karena kita melakukan kemaksiatan tersebut, kita bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Wa tasruku mubahan min ta'amin aw syarabin aw naumin, dan meninggalkan engkau akan perkara yang mubah, min ta'amin, nyatalah dari makan, aw syarabin, atau dari minum, aw naumin, atau tidur, tawtaghi bi qurbatan ila Allah azza wa jalla fatakunu fi la syai', yang semestinya dengannya melakukan perkara yang mubah itu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita lakukan pula perkara, kita tinggalkan perkara yang mubah. Makan itu kan perkara yang dibolehkan, minum perkara yang dibolehkan, tidur perkara yang dibolehkan. Kita tinggalkan pula perkara yang dibolehkan itu. Sementara ya makan, minum, tidur itu bisa menyebabkan kita untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seperti itu yang terjadi, fatakunu fil syai', maka adalah engkau tidak mendapatkan apapun. Wa asyaddu min dzalika kulli, dan yang lebih berbahaya dari demikian keseluruhannya, annaka takunu fi asril amali, bahwa sesungguhnya engkau di dalam penjara angan-angan. Wal amalu maksiatun mahratun, dan sebermula angan-angan itu adalah kedurhakaan semata-mata. Fatazunnu niyata khairin bijahlika, maka menyangka engkau akannya angan-angan itu sebagai niat yang baik dengan sebab kebodohan engkau. Bil farqi bainahuma, dengan membedakan antara keduanya niat baik dan angan-angan. Wataqaru bihima fi ba'dil wujuh, dan sama hampir dekat pemahaman keduanya pada sebagian pendapat. Kadang-kadang kita panjang angan-angan,
Oh, ingin ini. Padahal itu adalah maksiat semata-mata. Kita menyangka itu adalah niat baik. Apa contohnya? Orang-orang yang terjerumus ke dalam penjara angan-angan. Seperti ini. Oh, saya mau pintar belajar. Saya mau hebat baca kitab. Sekolah pemalas. Dia mengatakan itu niat baik, itu yang dikatakannya. Bagaimana pula itu bisa dikatakan niat, sementara tidak kamu lakukan? Sedangkan definisi niat itu adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'lih, menyengaja sesuatu beserta memperbuatnya sesuatu. Kan ada pula sebagian, ada yang mengatakan, oh saya ingin berubah Ustaz, saya ingin pintar Ustaz, saya ingin pandai baca kitab fikih Ustaz, saya ingin menjadi fuqaha Ustaz. Itu bagus, tapi kalau tidak diaplikasikan, tidak rajin kamu belajar pemalas, masuk sekolah pemalas, adab tak ada, itu hanya akan menjadi angan-angan semata-mata. Nah, kalau kamu ingin menjadikan itu niat yang baik, lakukan, kerjakan, aplikasikan apa yang kamu katakan. Kalau kamu ingin mengatakan kamu ingin menjadi fuqaha, apa syaratnya? Syaratnya rajinlah belajar ilmu fikih. Untuk menunjang ilmu fikih perlu mempelajari ilmu alat. Ada dipelajari ilmu nahu, ilmu saraf, tasrif, ma'ani, bayan, badi', mantik. Itu perlu dipelajari. Kalau tidak kamu pelajari, mana mungkin kamu akan jadi fuqaha. Paham ya? Selanjutnya, wa kadzalika takunu fi jaza'in wa sukhtin. Dan seperti demikian adalah engkau pada keluh kesah dan pada murka. Fatazunnuhu tadarru'an wa ibtihalan ila Allah azza wa jalla. Kadang-kadang kita berkeluh kesah, kita murka dengan keputusan Allah. Karena tidak tahu dengan ilmunya, fatazunnuhu tadarru'an wa ibtihalan. Maka menyangka engkau akan keluh kesah dan murka itu sebagai bentuk merendah dan sebagai bentuk meminta kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini kan lucu ini. Dia padahal berkeluh kesah. Dia padahal murka terhadap keputusan Allah. Nah, lalu dia sangka keluh kesahnya itu sebagai bentuk dia merendah kepada Allah. Nah, kenapa bisa disangka keluh kesah itu dengan bentuk merendah kepada Allah? Karena tidak tahu apa beda keluh kesah dan apa pula beda daripada merendahkan diri dan memohon kepada Allah. Jangan-jangan karena tidak tahu dengan ilmunya, kamu anggap saja itu sama. Fatakunu fi riya'in mahdah. Dan ada engkau pada riya semata-mata. Kadang-kadang riya yang kita lakukan, wa tahsibu hamdallahi subhanahu wa ta'ala. Dan menyangka engkau akan riya itu sebagai memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Au da'watan linnasi ila khairin. Atau mengajak manusia kepada kebaikan. Kadang-kadang ada pula orang ini, dia ria, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya ria. Dia menyangka, oh saya tidak ria, saya mengajak orang kepada kebaikan. Oh ini tidak ria, saya sedang menyanjung Allah. Padahal itu ria. Kan banyak itu. Orang yang mengatakan, oh saya bersedekah tadi malam 30 juta. Begini hasilnya, begini hasilnya. Dia menyangka untuk membawa orang kepada kebaikan, menceritakan dia telah bersedekah 30 juta malam tadi. Padahal itu adalah riya semata-mata. Makanya kaji itu harus jelas kita bedanya satu-satu. Supaya selamat amalan kita. Supaya hasil ibadah yang kita lakukan itu. Jangan karena kita tidak tahu dengan ilmunya, kita sapu rata aja semuanya. Padahal riya dianggap sedang menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang lebih berbahaya daripada ini Anda. Fata'khudhu ta'uddu 'ala Allah subhanahu al-ma'asiya bit-ta'ana, kan? Maka mengambil engkau lalu membilang engkau di atas Allah subhanahu wa ta'ala akan maksiat itu dengan taat. Sehingga karena tidak tahu ilmunya, engkau menyangka yang maksiat itu adalah ketaatan. Paling berbahaya. Yang kamu lakukan kemaksiatan, yang kamu sangka maksiat itu adalah yang kamu lakukan kemaksiatan. Lalu kamu menyangka maksiat itu adalah taat, kan berbahaya itu. Watah tasibu thawabal azima
fi mawadhi'il uqubati, dan menyangka engkau akan mendapatkan pahala yang besar di tempat-tempat dosa. Ini bayar. Awak lah menyangka, kita dah nyangka, oh saya dapat pahala besar begini. Padahal yang kita dapat adalah dosa. Kemana lagi ini? Harus kita jelaskan. Masa dosa dianggap dengan pahala? Kadang-kadang pahala dianggap dosa. Nih, sudah berbahaya. Kembali lagi Ustaz katakan anak-anak, kenapa bisa terjadi yang seperti itu? Karena alasannya adalah malas menuntut ilmu. Masa yang buruk disangka baik? Kan itu terledor namanya. Hati-hati ya Anda semua. Maka belajar itu sungguh-sungguh lah. Manjad dah wajib. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat. Ya sungguh-sungguh lah nak. Walaupun sekarang musim pandemi, walaupun tidak dapat langsung menatap wajah gurumu di lokal, tak langsung bertemu dengan gurumu ketika belajar. Ingat ajalah kata Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami tunjukkan jalan kami. Tetap sungguh-sungguh di rumah, lihat-lihat kitab, dengarkan nasihat guru-guru kita, amalkan seluruh kajian yang kita dapat. Mudah-mudahan kita selamat. Tadi kembali kita kepada kajian tadi lagi. Kalau sudah menyangka kita pahala yang besar di tempat-tempat dosa, fatakunu fi gururin azimin, maka adalah engkau pada tipu daya yang amat besar, wa ghaflatin qabihatin, dan adalah engkau pada kelalaian yang amat keji. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ya, ini bukan kata Ustaz, tapi kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu bukan orang sembarangan. Gelarnya Hujjatul Islam. Ya. Sulit itu mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Kalau kata Ustaz, bolehlah kamu tidak percaya. Ini kata ulama. Fahadhihi, maka ini, wallahi, demi Allah, kata Imam Al-Ghazali, musibatun fazi'atun lil alamina min ghairi ilmin, adalah musibah yang amat besar bagi semesta alam maka ini adalah musibah yang amat besar bagi orang-orang yang beramal dari tanpa ilmu. Apa musibah yang paling besar? Menganggap yang buruk itu adalah baik. Itulah dulu yang dapat kita baca kaji kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Sallallahu wa sallama 'ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mohon banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.